Kerja keras sama dengan berhasil, dan malas sama dengan gagal. Narasi ini sebenarnya udah ada sejak dulu banget. Dan narasi ini, mindset ini, itu membentuk perspektif yang kuat di masyarakat bahwa kerja keras adalah faktor utama yang menentukan kesuksesan seseorang. Tapi fenomena ini akhirnya bikin gue bertanya-tanya, apakah benar mereka yang miskin dan gagal itu hasilnya adalah karena kurang kerja keras? Atau justru ada faktor lain yang bahkan sekarang memberi dampak ke lu, yang mungkin sekarang males mulu, dan akhirnya bikin lu jadi gagal dan susah bangkit untuk mengubah hidup? Well, stay tune di video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Welcome to Psychology of Finance. Kita semua perlu paham ya, kalau sekarang kita tuh hidup di era kapitalisme, di mana sukses atau enggaknya hidup lo ditentukan dari seberapa banyak kapital atau aset yang lo punya. Tentu aset itu nggak selalu tentang uang. Bisa juga inteligensi, bisa juga soal manner, bisa juga soal fashion, banyak juga aset dalam bentuk lain. Dalam sistem kapitalisme banyak masalah yang bisa terjadi. Salah satu yang paling sering adalah masalah kesenjangan ekonomi. Hanya lo bisa lihat di kurikulum 1% juga bentuknya segitiga. Lebih banyak orang yang miskin ketimbang orang kaya. Dan orang kaya itu cenderung lebih banyak di level 4. Mereka tuh punya akses ke banyak hal yang berkualitas. Sedangkan orang miskin, jangankan akses berkualitas, untuk level 1 aja, untuk survive, dan dapat akses buat sekolah yang oke aja udah beruntung banget. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena semuanya, hampir semua butuh duit dan aset. Nah, permasalahan ini akhirnya bikin kompetisi kalau menurut orang-orang ya. Ini tuh jadi kagak adil. Orang kaya akan selalu lebih diuntungkan daripada orang miskin, yang akhirnya bikin peluang orang miskin buat menang jadi sangat kecil. Kecuali kalau memang orang miskin itu terberkahi dengan inteligensi, terberkahi dengan keberuntungan. Tapi ya kita tahu lah, nggak semua orang diberkahi oleh kedua hal itu. That's why jangan heran kalau di banyak kasus, orang kaya tuh lebih sering menang, lebih mudah dapat kerjaan, lebih sering damai, dan lebih pintar, bahkan terkadang lebih tengil juga. Karena ya ibaratnya orang kaya lebih punya power buat mengendalikan hidupnya. Kondisi ini pun akhirnya menciptakan masalah baru buat orang miskin. Karena ya mereka udah keseringan gagal, udah keseringan kalah, karena hal di luar kendali mereka. Banyak orang miskin yang mengalami masalah psikologis yang akhirnya disebut sebagai gangguan mental kalau udah parah banget, atau kalau yang belum separah itu tapi udah nggak mau usaha, namanya adalah mental pasrah. Nah, fenomena ini sebenarnya disebut oleh salah satu ilmuwan psikologi, itu namanya adalah learn helplessness, alias lu belajar untuk lu kagak ngelakuin apa-apa. Belajar kagak ngelakuin apa-apa karena ngerasa nggak punya kendali atas masalah yang lagi mereka hadapi. Padahal kalau sebenarnya take action tuh bisa selesai, tapi nggak ngelakuin apa-apa aja. Nah, ini bisa terjadi karena beberapa hal. Tapi yang utama adalah ya karena udah terlalu sering kalah dan gagal karena faktor di luar kendali. Akhirnya mereka jadi mikir kayak gini, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tetap gak bisa mengendalikan kondisi itu. Udah ngelamar kerja sana sini tapi nggak dapet, udah berusaha jualan sana sini kagak laku-laku, udah berusaha PDKT kesana kemari masih jomblo aja gitu ya. Gagal memang wajar, gagal memang harus, gagal memang ya sebuah fenomena yang normal. Tapi kalau keseringan ya bisa jadi penyebab dari mental pasrah juga. Dan akhirnya ya kita semua yang punya mental pasrah itu punya berbagai problem. Lu bisa pause dulu nih buat baca, gak perlu gue bilangin ya. Kalau lu udah merasakan dampak ini berarti lu mesti nonton ini sampai habis. Gimana sekarang menurut lo? Apakah miskin dan gagal tuh lebih disebabkan oleh struktur atau masalah mental? Atau masalah apa? Nah, kita coba bahas solusinya di section selanjutnya ya. Gue yakin banyak di antara kita yang harusnya kagak punya akses seluas akses yang dimiliki oleh orang kaya. Ya sesimpel gini lah, nggak bisa sekolah, kuliah dengan gampang, harus pakai beasiswa, harus kumpulin duit dulu, nggak bisa nyicil mobil, nggak bisa beli rumah, nggak bisa sekolah di tempat yang bagus. Memang kita nggak punya akses itu. Tapi untungnya kapitalisme juga punya kelebihan.
ada argumen kebalikan dari kapitalisme. Memang kapitalisme menghasilkan kesenjangan, tapi kalau lo sekarang bisa nonton video ini, sebenarnya video ini adalah hasil dari kapitalisme juga. Dan hasil dari kapitalisme adalah lo sekarang bisa punya akses. Apa itu? Ini adalah akses smartphone dan internet, dan juga ada YouTube juga. Jadi mau belajar skill baru tinggal browsing. Mau bikin esai, nanya pertanyaan apapun, sekarang udah ada ChatGPT. Even buat invest, misalnya lu investasi ke luar negeri, misalnya saham United States, saham US, lu tuh sekarang udah nggak perlu ngelakuin cara yang ribet-ribet lagi. Lu bisa download aplikasi Nanovest, di mana lu bisa pilih berbagai ribuan aset tuh, dari saham sampai kripto, tanpa biaya transaksi. Ini kan dampak yang keren banget ya, dari perubahan teknologi dan informasi. Kayak bayangin, lu cuma modal 5.000 doang, lu bisa invest di saham US. Dengan aplikasi yang sangat mudah dipakai, nggak ribet, simple, daftarnya gampang banget. Ini cocok sih buat lo yang masih pemula, misalnya untuk investasi. Nah, jadi kalau ngomongin akses itu, sekarang tinggal gimana cara kita maksimalin akses-akses yang kita punya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ngomongin soal negara. Sekarang negara lagi banyak kontroversi lah ya, terutama soal pajak, soal pegawainya, dan lain sebagainya. Tapi, kalau kita ngambil sisi positifnya, sebenarnya negara itu udah menyediakan banyak. Kayak misalnya BPJS, ada BLT, ada Dana Bos, ada Indonesia Pintar, ada Bidik Misi, LPDP, dan lain sebagainya. Tapi dengan berbagai macam akses, pertama tadi, yang kedua dengan berbagai macam proteksi yang sudah diberikan pemerintah juga, ya hidup kita bakal gitu-gitu aja sih kalau kita misalnya hanya mengandalkan bantuan pemerintah terus nggak ngapa-ngapain. Ya bisa aja juga kan kalau pemerintah pundung gitu kan, terus pemerintah nggak mau ngasih bantuan karena faktor krisis ekonomi gitu kan. Tapi intinya gini, intinya adalah kalau misalnya lu nggak berdiri sendiri, lu nggak coba melakuin sesuatu gitu ya, itu tuh bakal lebih susah untuk upgrade diri dan juga untuk mencapai level dimana lu tuh udah financial freedom dan lain sebagainya. That's why kita minimalisir deh ya, meskipun boleh, tapi minimalisir menggantungkan nasib hidup ke bantuan eksternal. Ibaratnya kita yang Miss Queen ini juga harus perlu berdiri sendiri di atas kaki sendiri dan bisa nyelesain masalah sendiri. Yang jadi pertanyaan, gimana caranya? Gue bakal ngasih tahu roadmap-nya nih yang bisa lo lakuin. Salah satu cara yang paling penting menurut gue untuk lo survive di sistem kapitalisme itu adalah literasi finansial. Jadi lo harus punya kemampuan literasi finansial, kemampuan ngatur keuangan pribadi secara efektif. Dari budgeting, dari berhemat, coba investasi, coba nabung, utang rasionya dibenerin, dan lain sebagainya. Ini semua adalah literasi finansial yang baik. Tanpa literasi finansial, lu mungkin bakal kesulitan buat ngatur semua aset dan uang. Banyak juga kan kasus-kasus orang yang kena scam, pinjol ilegal, kejebak utang, sampai gali lubang tutup lubang. Nah kalau misalnya lo bingung mau mulai dari mana, kita udah ada kurikulumnya ya. Life Skills Kurikulum, ini adalah acuan untuk lo bisa survive di dunia zaman sekarang. Life Skills Kurikulum ini udah kita riset selama 6 tahun ke belakang. Dan ya memang bisa jadi bakal berubah juga sih ya. Tapi ini bisa jadi step by step yang utama buat lo kalau lo bingung mau naikin level kehidupan dari mana. Karena di sini konsepnya adalah lo lebih baik lulus level sebelumnya dulu. Karena kalau ke skip bisa bahaya. Kita coba bahas ya. Buat lo yang pengen sambil baca, lo bisa pause aja ya. Karena ini mungkin bacanya lebih banyak daripada biasanya. Oke, level 1, survive. Level 1 itu ngomongin kebutuhan dasar yang wajib lo penuhi. Dari sandang, pangan, papan, ya basic personal finance. Jadi cash flow lo harus positif, basic relationship, harus punya support system, inteligensi dan effective thinking. Lu nonton 1% buat melatih logical thinking, terus manner, citizenship, dan fashion. Nah ini penting. Ini lu semua kudu make sure. Kenapa? Karena sebelum move ke level 2 ya lu ibaratnya harus survive dulu. Baru abis itu ngomongin level 2, ya gimana cara memastikan bahwa semua aset yang udah lu kumpulin sebelumnya itu bisa aman. Misalnya lu bisa mikirin tuh proteksi secara finansial. Oh, bikin dana darurat, bayar BPJS-nya ya kalau belum punya BPJS. Dan lu juga bisa mulai nabung dana darurat. Nah itu yang kedua, ngomongin soal proteksi. Kalau level 1 dan level 2 udah aman, lu bisa lanjut ke level 3. Nah di sini sebenarnya hidup udah mulai enak nih. Lu tinggal life planning aja. Lu tinggal mikir kira-kira mau prioritas kemana dari banyak aspek ini. Nah di level 3 ini memang tidak perlu semua lu fokusin. Kenapa? Karena ya waktu kita terbatas kan, kapital kita terbatas, coba fokusin aja ke hal-hal yang memang benar-benar lu pengen fokusin. Contohnya ya, yang menurut gue cukup penting adalah personal finance, ya kan tadi literasi finansial. Kalau cash flow lu udah sehat, dana darurat lu udah oke, lu bisa set untuk coba investasi. Biar apa? Biar duit lu nggak kegerus inflasi, itu satu. Dan yang kedua, biar lu bisa melipat gandakan uang lu. Lu bisa mulai nih set financial goals, pertimbangkan teknik investasi yang lebih advance. Yang sekarang mungkin lu udah invest di reksadana, udah invest di saham Indo. Coba diversifikasi deh asetnya ke aset-aset lain.
di banyak tempat, gak cuma satu aja, bahkan beda negara. Nah ini biar kita bisa investasi lebih agresif tapi lebih punya manajemen resiko yang oke. Bakal lebih solid sebenarnya kalau lu bisa investasi di berbagai negara lain, contohnya US. Selain karena potensi high return, contohnya ya Microsoft kemarin baru akuisisi ChatGPT dan lain sebagainya. Itu bisa lu perhatiin tuh, lu bisa berspekulasi dan lihat juga laporan keuangannya supaya lu bisa lebih siap dalam menghadapi krisis ekonomi global. Kenapa? Karena dolar US itu adalah mata uang yang terkuat di dunia, at least sampai sekarang. Dan bursa saham US juga punya potensi rebound yang oke. Jadi bisa dibilang ini pasar saham yang udah sangat mateng lah kalau lu mau diversifikasi dibandingkan yang lain. Nah kalau misalnya lu mau invest di saham US, lu bisa banget coba aplikasi Nanovest. Nah Nanovest ini udah dapat lisensi dari Bapepti, sertifikasi ISO dan KAN, dan Nanovest juga udah terdaftar dalam program perlindungan resiko cybercrime dari asuransi Sinarmas. Jadi santuy, keamanan data lu juga lebih terjamin. Nah lu kalau misalnya udah lulus level 3, lu bisa masuk ke level 4 cuy. Dimana lu sekarang udah mulai enjoying life gitu ya, udah enjoy lah hidup lah, udah gaji gede, investasi oke. Mungkin lo udah hampir selesai nih ngumpulin dana pensiun. Nah lo bisa buka legacy dalam bentuk bisnis dan creating impact ke masyarakat. Itu tadi adalah step-step yang bisa lo lakuin ya. Pertama, lo fokus ke hal yang memang ada di kendali lo, yang minimalisir lo untuk bergantung pada hibah, donasi dan lain sebagainya, dan bangun dari level 1 sampai level 4. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Gimana menurut lu? Kira-kira lu punya pendapat lain atau enggak? Nah, sampein cerita lu di kolom komentar. Oke, so dari video ini kita bisa belajar ya bahwa banyak faktor lain yang menjadi penyebab kenapa kita malas, kenapa kita miskin, kenapa kita gagal terus, dan akhirnya ngaruh ke mental kita juga. Tapi ya seenggaknya dengan belajar banyak ya dari video-video 1%, kita bisa belajar kalau kegagalan itu bukan sepenuhnya salah lu dan bukan sepenuhnya salah orang juga, tapi adalah kompleksitas yang terjadi gitu. Tapi yang penting adalah dari lu fokus aja lah ngendaliin apa yang bisa lu kendaliin daripada pusing mikirin hal-hal di luar kendali atau banyak protes atau banyak ngeluh. Dan kita belajar ya literasi finansial, belajar kurikulum 1%, dan belajar diversifikasi investasi dengan baik. Salah satunya yang tadi gue bilang, lu bisa download aplikasi Nanovest di Google Play atau App Store, klik link yang ada di bio. Akhir kata, gue Evan di 1%, well, thanks.